Mewakili Gubernur Maluku Utara, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Insinyur Sri Haryanti Hatari SHMSI menghadiri rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom meeting bertempat di Kris Ternate, Senin 7 November 2022. Upaya pengendalian inflasi di Indonesia selalu menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat maupun di daerah. Hal ini setelah menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo terkait pengendalian inflasi melalui rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri agar setiap pekan dilakukan analisis evaluasi inflasi dengan seluruh instansi terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian lewat Zoom meeting menyampaikan situasi inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak kepada Indonesia. Menurutnya, beberapa negara seperti di Eropa, Amerika Latin, Asia maupun Asia Tenggara juga telah mengalami dampak inflasi yang cukup mengkhawatirkan. Indonesia sendiri berdasarkan data BPS dari angka 5,59% tingkat nasional, alhamdulillah terjadi penurunan menjadi 5,71% atau minus 0,11. Ini adalah prestasi yang luar biasa dan selain usaha dari pemerintah pusat, ini tentunya juga berkat kontribusi dari pemerintah daerah melalui kerjasama. Kebersamaan ini harus terus dilanjutkan agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali. Melaksanakan kegiatan rapat ini dalam rangka arahan Bapak Presiden yang langsung sampaikan pada kami untuk setiap minggu dilakukan ANEF inflasi. Karena memang sekali lagi inflasi ini menjadi persoalan global yang berdampak kepada Indonesia. Dari angka 5,95% tingkat nasional, kita alhamdulillah terjadi penurunan menjadi 5,71% atau minus 0,11. Inilah prestasi luar biasa dan saya berkeyakinan di samping usaha dari pemerintah pusat, ini kontribusi dari pemerintah daerah. Kita bekerja bersama-sama, inilah yang membuat angka ini menjadi turun. Kebersamaan kita bersama. Oleh karena itu, kebersamaan ini harus terus kita lanjutkan untuk menjaga agar harga-harga barang dan jasa tetap terkendali. Sementara sebaran inflasi pada Oktober 2022, beberapa wilayah di Indonesia mengalami inflasi yang cukup tinggi semisal Sumatera, Kota Padang, inflasi 7,92%, Kalimantan, Tanjung Alor 9,11%, Jawa Kota Serang 7,54%, Bali Nusra Kota Kupang 8,06%, Sulawesi Kota Parepare 7,66%, Papua Kota Jayapura 7,43%, sedang Maluku Utara Kota Ternate dengan inflasi terendah 3,32%. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Utara, Sri Haryanti Hatari, mewakili Gubernur memberikan pemaparan terkait langkah pengendalian inflasi ke Mendagri, memberikan pemaparan terkait langkah pengendalian inflasi ke Menteri Dalam Negeri melalui Zoom meeting. Sri Haryanti menyampaikan upaya pengendalian inflasi di Maluku Utara didasarkan pada kerjasama antar daerah sebagaimana yang sudah dilakukan kerjasama dengan pemerintah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Selain itu juga kerjasama intradaerah dengan Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pemasok pangan. Kerjasama ini secara intens dilakukan baik melalui TPID Provinsi maupun Kabupaten Kota dengan melibatkan instansi terkait sekaligus memantau aktivitas pasar dengan cara melakukan sidak dan operasi secara berkala. Selain kerjasama dan koordinasi dari berbagai komponen, terdapat gerakan urban farming rindang atau rica tanaman dalam kampung. Melalui gerakan ini, kami membangun kerjasama dengan komunitas Salawaku dari masyarakat yang dikemas dalam kegiatan perlombaan dengan menyalurkan 2.400 bibit cabai yang melibatkan seluruh kecamatan di Kota Ternate. Permohonan maaf dari Bapak Gubernur
yang lagi berada di Jakarta, sehingga kami mewakili Bapak. Izin kami menyampaikan upaya-upaya apa yang kami lakukan di Maluku Utara dalam rangka pengendalian inflasi, Bapak. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maluku Utara, di mana kondisi pada bulan Oktober 2022 itu mengalami deflasi sebesar 0,49%, dan secara IHK Maluku Utara per Oktober 2022 terjadi inflasi 2,01%, Bapak, dengan inflasi tahunan 3,23%. Hal ini sesungguhnya pada umumnya terjadi, ini disebabkan oleh terjadinya penurunan harga sejumlah komoditas pada seluruh komponen volatile food dan inflasi inti, Bapak. Nah, adapun upaya-upaya yang kami lakukan sehingga terjadi pengendalian inflasi yang menurut kami adalah rendah. Yang pertama itu, Bapak, adalah kami melakukan kerjasama antar daerah, giat melakukan kerjasama antar daerah. Yang sudah kami lakukan itu kerjasama antar daerah provinsi dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara juga kami lakukan kerjasama inter daerah, yaitu dengan salah satu kabupaten sebagai pemasok bahan pangan, yaitu Kabupaten Halmahera Tengah. Kenapa kami melakukan ini? Karena sebagaimana diketahui kami ini lebih banyak impor, Pak, untuk bahan pangan dibandingkan dengan kondisi kami di daerah yang untuk ekspor. Jadi kami melakukan kerjasama ini terus-menerus yang dilakukan oleh TPID provinsi dengan TPID kabupaten kota. Kemudian juga kami selalu melakukan rapat koordinasi TPID baik provinsi maupun dengan kabupaten kota dengan melibatkan instansi terkait, BPS, perwakilan Bank Indonesia. Juga kami selalu melakukan sidak pasar dan operasi pasar serta kegiatan lainnya secara berkala, hal ini juga untuk dalam rangka pengendalian inflasi. Nah, selain kerjasama antar daerah, Bapak, yang sudah kami lakukan, baik di 2 provinsi itu dan 1 kabupaten, di mana pasokan lebih banyak berasal dari kedua provinsi itu, kami mengikut sertakan Ketua Asosiasi Pemasok Kota Ternate, kemudian bekerjasama dengan Ketua Koperasi Bersehati Manado, itu secara seremonial. Kemudian kerjasama ini dilakukan dalam purchase order, Bapak, yaitu bahan pangan, sayur, kol, kentang, sawi, wortel, tomat, dan cabai keriting, serta cabai rawit, yang di situ juga adalah pemicu daripada inflasi juga. Nah, kemudian kami juga melakukan kerjasama bisnis to bisnis dengan yang dilakukan oleh Asosiasi Pedagang Barito Kota Ternate dengan gabungan kelompok tani Dapotan Sulawesi Tengah. Ini untuk Sulawesi Tengah. Komoditas yang diperdagangkan juga berupa hortikultura, antara lain cabai merah dan cabai rawit. Karena itu juga salah satu pemicu inflasi di daerah Maluku Utara. Nah, kerjasama ini juga meningkatkan ketersediaan pasokan, dalam rangka meningkatkan ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan strategis di Maluku Utara. Kemudian kerjasama dengan salah satu kabupaten kita, yaitu Halmahera Timur, di mana distribusi pasokan ini kami tetap jaga melalui skema G2G, yaitu penandatanganan oleh Wali Kota Ternate dan Wakil Bupati Halmahera Timur. Ini disaksikan juga oleh Pak Dirjen dari Kementerian Desa, Pak Sekprov, dan Kepala BI serta instansi terkait. Nah, aksi nyata dari penandatanganan kerjasama tersebut, kami melakukan launching Gen NPIP yang secara nasional juga. Di situ juga melakukan penandatanganan purchase order secara business to business. Terima kasih. Asisten 2 bidang perekonomian dan administrasi bangunan, Ibu Sri Haryanti Hatari. Paparan Ibu kelihatan ini cerdas sekali. Ya, kemudian itu yang disampaikan oleh Bapak
Presiden. Kuncinya adalah pada detail. Ibu sangat detail, meskipun cepat paparannya, nggak lebih dari 10 menit, tapi sangat detail. Mudah-mudahan langkah-langkah itu betul-betul dilaksanakan. Ini juga hadir di sini pemain ada Dirjen Koddas, PLT, saya ulangi, ada Sekjen. Kayaknya Ibu ini cocok juga buat jadi PJ nantinya nih. Turut hadir pada rapat koordinasi pengendalian inflasi dari Maluku Utara, Kasrem 152 Babula Ternate, Wawan Subarjo, mewakili Kapolda di Reskrimsus Afriyadi, BPS, Iwan Fahar, Kadis Pertanian Muhtar Hussein, Kadis Perindak Yuditya Wahab, Kadis Kominfo Iksan Arsad, Kadis Perhubungan Armin Zakaria, Kadis PU Saifuddin Juba, dan Karo Ekonomi Marwan Polisiri. TV Online Tidore mengabarkan.